Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan bahas tentang program KIPK dari negara untuk negara yang beranggotakan saya sendiri, Azmi Arum dengan NPM 073, Dia Sugiyarti dengan NPM 144, Fitri Destriani dengan NPM 192, dan Rosalina dengan NPM 286. Pertama, saya akan bahas tentang fasilitas negara untuk warga negara. Next. Kondisi pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap anak-anak bangsa yang terdapat pada pasal 9 UU 23/2002 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Di Indonesia, proses pendidikan digunakan sebagai evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi untuk memantau perkembangan pendidikan. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu bentuk evaluasi pendidikan adalah dengan diadakannya ujian nasional, baik di jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kualitas pendidikan. Namun, pendidikan di Indonesia saat ini mutunya masih sangat tertinggal jika dibandingkan dengan mutu pendidikan di luar negeri. Seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia terkesan berantakan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang masih tidak mengerti pentingnya pendidikan, sehingga mayoritas masyarakat Indonesia menyepelekan pendidikan. Next. Program pemerintah dalam memajukan pendidikan. Beberapa macam upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, dana bantuan operasional sekolah atau yang disebut dana BOS adalah penyediaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Yang kedua, Kartu Indonesia Pintar, pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yakni usia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik kartu keluarga sejahtera, beserta program keluarga harapan, yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam atau musibah. Yang ketiga, program Indonesia Pintar yang bertujuan untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai pendidikan menengah. Next. Menurut laporan yang dituliskan oleh Badan Pusat Statistik mengenai Indeks Pembangunan Manusia 2018 menunjukkan bahwa warga Indonesia sudah mulai sadar akan pendidikan. Tingkat pendidikan Indonesia meningkat sejak 2010 hingga 2018. Jumlah siswa putus sekolah di Indonesia juga semakin menurun sejak tahun 2014 hingga 2019. Menurut UNICEF, faktor utama dari masalah putus sekolah karena keadaan ekonomi setiap keluarga yang berbeda-beda, sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap partisipasi pendidikan pada tingkat dasar dan menengah. Oleh karena itu, bantuan program yang diberikan pemerintah untuk menanggulangi masalah pendidikan mampu menekan angka putus sekolah. Lalu yang selanjutnya ada Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau biasa disebut dengan KIPK. Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah salah satu upaya untuk membantu asa para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. KIPK dikhususkan untuk calon mahasiswa SMA sederajat tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Adapun ketentuan yang harus ditaati sebelum melakukan pendaftaran. Yang pertama, sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Kedua, memiliki potensi akademi baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Ketiga, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi dan diterima di PTN atau PTS pada program studi yang telah terakreditasi.
Yang terakhir, kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP atau berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS atau mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan atau mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Next. Berikut alur pendaftaran. Yang pertama, login ke situs https://kipkuliah.kemendikbud.go.id atau bisa diakses melalui mobile apps KIP Kuliah. Kedua, input NIK, NISN, serta NPSN dan alamat email yang aktif. Ketiga, validasi NIK, NISN, dan NPSN. Keempat, siswa akan mendapatkan nomor pendaftaran pada kode akses. Selanjutnya, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah, lalu mendaftar dan mengikuti seleksi perguruan tinggi sesuai jalur masuk SNMPTN, SBMPTN, SNMPTN, SBMPTN, serta mandiri pada Panitia Seleksi Nasional atau Panitia Seleksi Masuk Perguruan Tinggi. Dan terakhir, setelah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, langkah terakhir ialah verifikasi. Next. Selanjutnya adalah feedback yang didapat sebagai pengguna KIPK. Yang pertama, diharapkan sebagai pengguna mahasiswa KIPK memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Lalu yang kedua, diharapkan mahasiswa KIPK dapat memiliki IPK minimum 3,0 dan dapat lulus dengan waktu maksimal 4 tahun. Selanjutnya, mahasiswa pengguna KIPK diharapkan bisa aktif dalam berorganisasi sehingga dapat memupuk rasa nasionalisme dalam diri mereka. Lalu yang terakhir, dapat melakukan upaya bela negara berupa belajar pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, mengikuti pemilu, menghargai dan menghormati pendapat orang lain baik dalam pembelajar di kelas maupun di luar kelas, karya nyata untuk kemanusiaan seperti penggalangan dana untuk korban bencana alam, peduli lingkungan, dan mengikuti kegiatan spiritual yang dilakukan oleh universitas ataupun masyarakat. 2. Pemberian warga negara kepada negara. Next. Kontribusi mahasiswa penerima KIPK untuk negara. Sebagai mahasiswa, kita dapat memberikan yang terbaik untuk negara dengan belajar sungguh-sungguh karena sudah menjadi tanggung jawab penerima KIPK kuliah untuk giat belajar, berinovasi, dan mencerdaskan diri, serta menggunakan ilmunya untuk membangun Indonesia untuk menjadi SDM yang unggul dan mampu bersaing dengan negara lain. Berikut merupakan peranan mahasiswa yang nantinya dapat berguna bagi negara. 1. Mahasiswa sebagai iron stock. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan akhlak yang mulia. Kita berperan sebagai pengganti generasi-generasi sebelumnya, bahwa kita sebagai cikal bakal atau cadangan untuk masa yang akan memajukan bangsa kita ini. 2. Melibatkan diri dalam kegiatan kemanusiaan dalam membantu negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Walaupun bukan tenaga pendidik, mahasiswa dapat turut berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa dengan mengikuti program Indonesia Mengajar. Saat libur semester, mahasiswa dapat mengikuti program ini untuk membantu anak-anak yang tinggal di daerah pelosok untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, mahasiswa dapat melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti menjadi seorang volunteer. Next. Yang kelima adalah ikut serta dalam usaha bela negara. Kementerian Pertahanan meluncurkan kebijakan komponen cadangan ataupun KOMCAT. Sehubungan dengan hal tersebut, kampus bela negara yang ada di Indonesia yaitu UPN Veteran Jawa Timur, UPN Veteran Yogyakarta, dan UPN Veteran Jakarta bersama dengan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan akan melaksanakan kegiatan ini. Dengan adanya pendidikan bela negara, mahasiswa diharapkan akan menjadi lebih produktif dan kreatif, serta semangat untuk berkarya bisa menjadi lebih tinggi. Dengan mengikuti program ini, mahasiswa akan berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keenam adalah mahasiswa sebagai moral force. Mahasiswa berperan sebagai kekuatan moral. Kita sebagai mahasiswa
harus memiliki acuan dasar dalam berperilaku. Acuan dasar itu adalah tingkah laku, perkataan, cara berpakaian, cara bersikap, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan moral yang baik. Semua acuan itu harus kita perbaiki agar kita memiliki moral yang baik. Disinilah kita dituntut untuk keintelektualan kita dalam kekuatan moral kita di dalam masyarakat. Next. Yang ketujuh adalah mahasiswa sebagai social control. Mahasiswa berperan sebagai pengontrol kehidupan sosial. Dalam hal ini, kita bisa mengontrol kehidupan masyarakat dengan cara menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, menyampaikan aspirasi yang telah dikeluarkan oleh masyarakat kepada pemerintah yang dapat kita sampaikan melalui media massa ataupun dengan berdemonstrasi dan lain-lain. Yang kedelapan adalah mahasiswa dapat aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mahasiswa dapat mengambil ilmu sebanyak-banyaknya serta dapat mengembangkan potensi, bakat, dan minat. Kita sebagai mahasiswa dapat mengharumkan nama Indonesia dengan memenangkan kompetisi di ajang internasional. Jika dapat memenangkan kompetisi dalam ajang internasional, maka dunia akan lebih mengenal Indonesia. Hal seperti inilah yang akan membuka mata dunia terhadap Indonesia. Jika kita sebagai mahasiswa saat ini belum bisa menorehkan prestasi di ajang internasional, maka kita bisa terus berlatih dan berpartisipasi dalam kompetisi-kompetisi lainnya sampai pada akhirnya nanti kita dapat membawa nama Indonesia ke ajang internasional melalui kerja keras dan ketekunan kita dalam berperan aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Next. Baik, hanya materi itu saja yang bisa kita sampaikan, dan kesimpulannya adalah mendapatkan pendidikan adalah hak setiap anak-anak bangsa. Masih banyak masyarakat Indonesia yang terhalang pendidikannya karena keterbatasan ekonomi. Maka dari itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendidikan masyarakat kurang mampu. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui program KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Program ini membebaskan untuk para calon mahasiswa dari biaya pendaftaran hingga biaya kuliah. Dengan begitu, alangkah baiknya jika sebagai mahasiswa melakukan pengabdian terhadap negara. Hal itu dapat dilakukan dengan cara belajar pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, mengikuti pemilu, menghargai dan menghormati pendapat orang lain, baik dalam pembelajar di kelas maupun di luar kelas. Karya nyata untuk kemanusiaan seperti penggalangan dana untuk korban bencana alam, peduli lingkungan, dan mengikuti kegiatan spiritual yang dilakukan universitas maupun masyarakat guna menangkal ancaman budaya asing yang tidak sesuai nilai-nilai ideologi panca pemikiran individu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.